Update bibit kelantangan setelah pemupukan yang pertama bolok loh. Kelantangan ngatasi bolok, gak usah panik. Lodang gak masalah, maklum ya bibit kelantangan. Aja lali genra kuning pucuke, magnesium, kalsiume dilebokke bolok. Penampakane usia 16 HST setelah pemupukan yang pertama bibit kelantangan tajuk SW Maho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani berada di lahan tanaman bawang merah, lahan A tumpang sari dengan varietas CMB. Penampakannya di usia 16 HST, bibit kelantangan sehabis pemupukan yang pertama. Bisa dilihat masih ada sisa-sisa pupuk dari pupuk Woska Plus, belum hancur sepenuhnya bolo. Kemarin dilakukan pemupukan usia 15 HST karena tanaman bibit kelantangan biar di usia 13 HST. Ini tidak dilakukan penyiraman, ini sudah mulai memuai. Nanti besok pagi jika nanti malam tidak hujan dilakukan penyiraman lagi ya teman-teman. Kurang lebih penampakan dari bibit kelantangan usia 16 HST sudah biar tidak diragukan lagi. Monggo yang ingin mencoba dari bibit kelantangan, semoga bisa mengirit budget Anda dan bisa menghasilkan tanaman bawang merah yang terbaik sesuai dengan ekspektasi Anda ya. Ini adalah salah satu contoh dari eksperimen yang kedua kalinya dari calon petani 99, karena tidak punya bibit dan calon petani memberanikan diri menanam bibit kelantangan. Panenan dari lahan A ditanam lagi ke lahan A, kurang lebih seperti ini, harap dimaklumi. Tetapi meskipun seperti itu juga bagus untuk perkembangannya. 2 kali melakukan CPT. Yang pertama usia bior itu 13 HST. Lalu kemarin usia 15 HST kita lakukan pemupukan. Usia 16 HST kita lakukan penyepraian lagi menggunakan CPT yang sudah saya sepilkan di video sebelumnya. Lalu dicampur dengan magnesium sulfat dari Pak Tani yang memiliki unsur hara magnesium 16% dan sulfurnya 13% teman-teman. Ini salah satu nutrisi yang cocok digunakan sehabis pemupukan, dimix dengan ultradap lalu dengan kalsium teman-teman. Karena mayoritas tanaman bawang merah khususnya varietas tajuk saat sehabis melakukan pemupukan pasti ada kendala pucuk kuning. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari pucuk kuning. Nah, apakah pucuk kuning itu berbahaya? Jawabannya tergantung. Jika banyak, ya itu berarti kekurangan magnesium dan kekurangan kalsium kemungkinan besar. Atau dari segi tanahnya yang drop, pH menurun juga bisa, banyak faktor yang mempengaruhi. Maka dari itu untuk antisipasi dari pucuk kuning yang berlebihan, calon petani sehabis melakukan pemupukan pasti melakukan penyepraian menggunakan kalsium super captaon, magnesium sulfat, lalu CPT dan juga ultradap teman-teman. Nah, dan unsur hara dari kalsium super mengandung kalsium karbonat 88%, kalsium oksida 55%, magnesium karbonat kan kalsium, ini magnesium 23% dan magnesium oksidanya 11%.
Nah, pasti teman-teman bertanya untuk dosis dari magnesiumnya berapa. Calon petani menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter. Lalu untuk kalsiumnya sama juga 2 sendok makan. Dan untuk ultradapnya 1 sendok makan teman-teman. CPT-nya cukup 15 mili. Nah, apakah kalsium bisa digabung dengan insektisida? Jawabannya tidak. Kalau calon petani jika ingin menggunakan insektisida tidak menggunakan kalsium. Jika ingin menggunakan kalsium, insektisidanya dihentikan lalu diganti penyempraian besok harinya menggunakan fungisida, lalu dengan perekat dan lain-lainnya. Kalau nutrisi ya nutrisi saja. Kalau ingin penyempraian normal ya penyempraian normal pada umumnya. Karena ya belajar dari teman-teman kalau kalsium dengan insektisida nanti akan menjadi netral. Entah itu benar atau tidak, calon petani juga tidak tahu. Nah, yang ini teman-teman adalah salah satu dari bibit kelantangan biar di usia 13 HST. Dan teman-teman bisa lihat yang tanaman kecil-kecil yang separuh. Sebelumnya Anda belum melihat ada tanaman dan sekarang sudah biar. Itu varietas tajuk tuku. Itu sama, belinya bareng dengan yang lahan B, tanamnya juga bareng. Biar di usia 8 HST kurang lebih sama dengan yang lahan B. Nanti kita review di keesokan harinya. Nanti kalian bedakan sendiri ya. Sama-sama tajuk, yang bedanya itu gantungan 2 bulan beli dari Mama Ida atau siapa itu calon petani lupa dari TikTok. Kalau yang ini bibit kelantangan. Sangat berbeda jauh dari segi pertumbuhan dan perakaran. Karena yang sebelah separuh sebagian sana itu bibitnya beli berapa ya, 40 kilo. Yang sebagian separuh sini ini bibitan 50 kilo. Karena lahan ini kalau full kisaran 90 sampai 1 kintal kalau kerep, tergantung bibit yang digunakan besar atau kecilnya. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari updatean tanaman bawang merah bibit kelantangan setelah pemupukan yang pertama di usia 15 HST. Bisa dipantau terus, monggo yang ingin bertanya atau obat-obatnya, nutrisi yang digunakan, calon petani pasti memberitahu. Karena ya bagaimana, ilmu yang bermanfaat jauh lebih baik dibandingkan digunakan sendiri ya teman-teman. Oke, dari segi daun masih terpantau aman, masih mupus godong-gedang bisa dilihat. Lalu apakah sudah ada kendala serangan ulat gerayak? Kita bahas di video selanjutnya agar teman-teman bisa gimana ya, fokus dalam satu konten ini, full nutrisi, lalu bahas insektisida, bahas fungisida dan lain-lain. Calon petani 99 pamit undur diri, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, jangan lupa di share agar teman-teman bisa belajar tentang bibit kelantangan yang ingin mencoba. Contohnya seperti ini dari lahan A calon petani 99. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.